Karena Betul kan betul betul di betul betul perhelatan betul. politik itu kan geopolitik itu juga sangat penting untuk diperhatikan. Oke 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 oke. Misalnya perwakilan dari selatan Iya dan iya iya, perwakilan dari utara, utara betul kan betul seperti itu. betul. Potensi figur-figur perempuan ini di Sulawesi Selatan ini itu sangat mendapatkan tempat. Oke 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 Seperti oke. itu. Tetapi kalau kita dikalahkan oleh lawan, itu masih lebih terhormat daripada kita dikalahkan kota kosong. Seorang politisi murni Oh, atau petarung istilahnya ya, iya iya iya. ketika dia masuk ke arena dia tidak mau kalah kan, Iya iya iya. dan dia tidak mau tidak duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Hari ini saya mau podcast, bukan saya mau podcast. Saya podcast dengan hati yang cerah. Kepalaku ini dapat pencerahan. Tadi saya sudah bicara sama beliau di luar. Sebentar, itu sekitar 15 menit. Itu sudah dapat banyak pencerahan sebenarnya. Tamu saya hari ini ada Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, Bapak Suwadi Idris Amir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda. Dinda. Kanda, kita janjian tuh beberapa hari lalu kan tadi. Iya, saya minta maaf, Dinda baru sempat. Ini sibuk sekali Kanda. Iya, sudah musim ketemu-ketemu. itu saya bilang sama anak-anak, ayo sibuk sekali ini. Sibuk sekali ini. Musim pilkada. Mulai panas. Kanda, Iya. saya mau minta banyak pencerahan. Saya mau ngobrol-ngobrol sama kita ini. Sebenarnya saya punya perhatian ke beberapa daerah ini. Mengingat tamu-tamuku yang kemarin-kemarin kan datang, banyaklah yang datang ke sini podcast. Cuman begini kan, saya mau ngobrol dulu di kota kita, kota Makassar dulu. Kanda, kalau saya perhatikan Kanda, sosok-sosok lama untuk jadi calon wali kota di Makassar ini masih bermunculan. Ada Api, ada mantan calon wakilnya dulu ada Pak Rahman Bando. Terus siapa lagi ya? Cicu juga sekarang berapa kali disebut. Sekarang dari hasil penelitian tak Kanda. Ya. Kira-kira ada berapa calon sih yang bisa naik wali kotanya? Iya. Ini menarik ya kalau kita berbicara pilwali. Kemarin KPU sudah menutup pendaftaran independen itu sudah selesai. Berarti tidak ada nih. Berarti kan tidak ada. Partai mati sekarang. Jadi mereka semua bergantung pada partai politik. Betul. Nah kalau kita lihat komposisi dari kursi-kursi yang didapatkan partai-partai politik di Kota Makassar, maka memang ada potensi bisa muncul sampai 4 pasangan. 4 pasangan. Bisa muncul sampai 4 pasangan. Itu juga sangat tergantung ketika tidak ada calon yang ingin mendominasi dukungan partai politik. Misalnya anggaplah Ibu Indira, kita mengambil perwakilan istrinya dari pemantau Ibu Indira, perwakilan petahana kan, seperti itu. Penerusnya petahana, seperti itu. Jadi kalau misalnya Ibu Indira itu hanya mencari yang secukupnya, maka memang ada potensi 4 pasangan. Kalau Ibu Indira potensinya tuh P3 nih yang ini. Dengan PDIP. PDIP. Ya betul, karena dari pemantau. Betul. Oke. Betul. Berarti kan cukup ya dengan 2 partai itu. 10 kursi berarti kan? 10 kursi cukup. Nah, seperti itu kan kalau Nasdem sendiri kan 8. Iya. Itu kan ada Kak Rudal kan seperti itu. Berarti kan hanya mencari dua kursi, tetapi kayaknya tidak ada partai yang mendapatkan 2 kursi. Mungkin Hanura yang paling kecil 3 kursi kali ya. Hanura. Nah, jadi kemungkinan Nasdem akan mengusung pasangan lebih daripada 10 kursi. Maka memang sulit 5 kan ideal 50 nih ceritanya nih. Kan dari 50 kan harusnya kalau dibagi 5 kan berarti 5 pasangan kan? Tapi susah. Nah, kita kembali pada figur-figurnya. Nah, menarik memang kalau berdasarkan penelitian terakhir kita ini kurang lebih 1 bulan yang lalu, memang Pak Api masih di atas. Kenapa? Karena kan saat ini dia dianggap figur yang paling populer. Kenapa? Karena dia sudah 2 kali kan berhadapan dengan Pak Ramdan Pemantau, Pak Dhani Pemantau. Tetapi saya ingin mengatakan kepada seluruh figur-figur yang baru muncul bahwa keunggulan Pak Api itu belum masuk pada ranah aman. Belum aman. Dia belum masuk pada kategori pemilik elektoral yang sangat kuat, belum. Memang dia unggul. Tapi belum masuk pada kategori pemilik elektoral yang
paling unggul kan seperti itu. Iya. Nah, kalau tidak salah beliau berada di angka 20-an, 20%-an ya seperti itu. Nah, yang menarik itu sebenarnya Pak Rudianto Lallo. Pak Rudianto Lallo itu melejit kalau tidak salah 2 kali kami survei, dia dari 8% kemudian naik menjadi 16%. Wih, 2 kali lipat. 2 kali lipat. Dalam 1 bulan. Berapa lama? 3 bulan. Oh, 3 bulan. 3 bulan. Artinya saya mau bilang bahwa fenomenal juga ini sosok seorang Rudianto Lallo. Tetapi saya melihat beliau dengan adanya keputusan bahwa dia lolos karena P3 kan ditolak. Kan tidak masuk parliamentary threshold. Maka kemungkinan beliau akan lebih memilih DPR RI-nya seperti itu, sehingga kita mengeluarkan dia dari kontestasi Pilwali. Ini kan baru asumsi. Tapi kalau dilihat pergerakannya seperti itu. Nah, dia tidak mau mengambil resiko kan seperti itu. Nah, ini yang menarik kan, banyak muncul figur. Ibu Indira sendiri kan tadi kita sudah singgung. Pasti sepintas pasti orang berpikiran bahwa lawan terkuatnya Pak Api ini pasti Bu Indira. Ya kan, karena istri Pak Ramdan Pomanto kan seperti itu. Nah, Pak Ramdan Pomanto ini kan mengontrol pemerintahan sampai selesai pelaksanaan Tidak ada PJ ini, tidak ada PJ. Iya, karena kan dia baru terpilih kemarin kan seperti itu. Nah, sehingga memang saya ingin mengatakan bahwa Api ini melawan Ramdan Pomanto jilid 3. Sudah 2 kali kalah. Iya kan? Sudah 2 kali. Iya. Nanti kita lihat apakah dia sudah bisa mengalahkan Ramdan Pomanto yang diwakili oleh istrinya atau kalah lagi. Nanti kita lihat. Nah, seperti itu. Nah, muncul figur-figur baru. Sebenarnya kan Ibu Fatma juga dinantikan. Betul. Penerimaan publik terhadap Ibu Fatma itu bagus sebenarnya. Surveinya juga bagus. Dia berada di urutan ketiga dengan angka 13% kan. Tetapi kelihatannya dia diperintahkan partainya untuk lebih memilih kontestasi pilgub. Mendampingi di Sudirman. Katanya seperti itu. Nah, gitu. Nah, ketika misalnya dia tidak muncul, maka Nasdem kan mencari figur. Yang muncul ini kan, nama yang muncul ini kan Pak Rusdin Abdullah Rudal. Nah, kita udah ngomong itu. Beliau ini kan memang sosok yang populer juga, banyak berkontribusi juga dalam perhelatan Pilwali dan Pilgub di Sulawesi Selatan. Di survei dia terkelihatan. Dia muncul karena kan dia figur lama. Nah, seperti itu, walaupun belum signifikan, tetapi pengalaman beliau cukuplah untuk dia bisa masuk ke arena dan Nasdem saya rasa cukup ideal juga dalam mencari figur, karena kan Nasdem juga ini kan realistis, kalau Fatma tidak dia dorong, Rudianto Lallo tidak bisa. Maka memang pilihan paling idealnya memang dia mencari figur yang populer, dan Rusdin Abdullah itu adalah figur yang tepat. Nah, tetapi Rusdin Abdullah ini harus dicarikan wakil yang potensial oleh Nasdem. Misalnya kalau dia gandingkan dengan Cicu, ya mungkin itu baru mantap. Kalau dia gandingkan dengan Cicu, kalau Cicu sama-sama Nasdem kan dah. Tidak ada masalah karena mereka dari segi geopolitik mereka saling membutuhkan. Karena kan di perhelatan politik itu kan geopolitik itu juga sangat penting untuk diperhatikan. Misalnya perwakilan dari selatan dan perwakilan dari utara kan seperti itu. Bahasa kasarnya ada perwakilan suku Bugis, ada perwakilan suku Makassar kan seperti itu. Masih penting kah buat orang Makassar itu? Kalau menurut saya sampai hari ini masih sangat relevan diperhatikan. Masih sangat relevan karena kan berdasarkan survei yang dianggap memang ideal itu adalah gabungan dua suku ini. Seperti itu. Jadi itu masih sangat penting, makanya geopolitik itu masih sangat penting untuk diperhatikan. Walaupun misalnya itu bukan variabel yang paling utama. Jadi saya garis bawahi itu bukan variabel yang utama, tetapi masih relevan untuk dipakai dan diperhatikan oleh Pak Rusdin. Selain itu kan Cicu juga pemilik elektoral yang bagus. Iya, betul. Dia selalu masuk pada 5 besar. Betul. Dan pemilik elektoral yang bagus. Nah, seperti itu. Nah, tetapi kita juga tidak bisa tidak menghitung figur-figur pendatang baru. Nah, ini menarik. Ada sosok Rahman Pina. Rahman Pina ini dari pantauan saya dia juga serius. Nah, artinya serius juga beliau. Artinya Api ini ada saingan di internal di Golkar. Nah, ribut saya dengar. Ribut saya dengar. Kan ada yang bertanya begini, loh kok Rahman Pina ini percaya diri mau maju? Saya bilang kenapa tidak? Beliau ini empat periode terpilih, dua periode di kota dan dia juga terpilih lagi kembali kemarin, berarti sudah 2 periode juga di provinsi. Saya pikir cukuplah itu menjadi pengalaman dia untuk menghadapi kontestasi Pilwali. Arti itu. Nah,
Apalagi beliau juga kan dikenal sosok yang humble ya. Iya, iya. Yang apa yang cair bergaul Iya, kemana-mana. Sombere lah istilahnya iya, kalau orang iya, Makassar. iya, Nah, iya, iya. jadi saya mengatakan dalam beberapa hasil wawancara teman-teman media Iya. bahwa sosok Rahman Pina itu harus dihitung. Harus dalam- masuk hitungan. harus masuk hitungan dalam kontestasi ini. Iya. Seperti itu. Kemudian ada juga sosok muda itu yang perlu juga kita hitung, Ketua KONI Makassar, Ahmad ya, ya, Susanto. Iya, 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 iya. Nah, ini juga menurut saya juga perlu dia juga membuktikan kemarin istrinya di PKS kan, Iya, iya, di iya. Mama Rita kan, Iya, nah iya. seperti itu. Nah, dua figur muda ini menurut saya itu bisa menjadi pilihan-pilihan untuk calon 02. Iya, 02. Iya, 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 Nah, iya. saya tidak tahu apakah Pak Rahman Pina ngotot mau maju 01, tetapi saya yakin beliau masih sangat terbuka ketika ditawari menjadi 02. Oh, Ya, ini asumsi iya, saya. iya, iya, Soal iya, itu kan iya. seperti itu. Iya, iya. Nah, misalnya Ibu Indira ini kan kalau misalnya mencari figur 02, maka sosok Rahman Pina ini kan sangat Seksi. ideal. Iya, 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 iya. Apalagi kan ada Golkar. Iya, iya. Dalam iya. arti kata, Golkar ini menurut saya masih dinamis. Belum tentu juga ini Golkar apa yang kendarai. Walaupun dia ketua Ah, DPD 2 ya. Betul. Kenapa? Karena ada tarikannya dari Pilgub. Kalau Kan mi- Pilgub. Iya, iya, iya. kita lompat sedikit ya Iya, karena iya, ada apa- kaitannya iya, ya. Iya, iya, iya. Kalau misalnya Golkar memutuskan mengusung dari pemantau, Oke, maka pasti akan ada tarikannya ke Pilwali. Iya. Ini kemungkinan besar pilkada ini selalu akan ada paketan kan tadi. Tidak bisa dihindari itu. Akan ada daerah-daerah tertentu yang akan terkait dengan keputusan-keputusan politik di kontestasi Pilgub. Oke. Nah, salah satunya ini Makassar. Ketika misalnya Golkar dikendarai oleh Pak Ramdan Pemantau, maka ada dua pilihan ya. Ketika misalnya istrinya harus maju, Ya. maka istrinya harus menggandeng kader Golkar. Ya, oke. Nah, oke. Nah pertanyaannya, apakah Pak Bunapri Arifudin mau menjadi 02? Nah ini kan yang berat. Iya, iya, iya. Saya yakin tidak mau. Tidak mau. 2 kali mau jadi wali kota kok. Seperti itu. Kalau mau jadi wakil kan, kenapa tidak Iya, jadi dari wakil dulu. aja dari Iya, Dani iya, kemarin iya, kan? iya, iya, Seperti iya. itu. Nah pilihan ini kan bisa menjadi pilihan-pilihan kepada Pak Rahman Pina. Seperti Iya, itu. iya, iya, iya. Nah seperti itu. Nah begitupun juga sebenarnya dengan Seto. Seto juga ini kan. Iya, betul. Yang menarik ini kan Golkar ini ada 3 tarikan di Kota Makassar. Saya lihat kanalisasi yang dilakukan oleh teman-teman media itu kan, bahwa kalau Pak Munafri Arifudin ini ada Pak Irwin Aksa, Iya, betul. yang menjadi Betul. seniornya Seniornya lah di Iya. atasnya lah. bentengnya lah Bentengnya, istilahnya. iya, iya. Gitu. Gerbongnya lah. Ya. Kemudian Seto kan menantunya Pak Nurdin Betul. Halid. Jadi Erwin Aksa lawan Nurdin Halid. PS Topan Power Rahman Rahman Pina. Pina. Ini yang menarik kan? Iya, iya, Nah, iya, seperti iya, itu. iya. Maka opsi kedua bisa saja Api dipaksa berpasangan dengan Rahman Pina agar tidak pecah Golkar. Iya. Dan kalau itu yang terjadi, bisa saja Golkar meminta kepada Ramdan Pemantau Pak Dani untuk tidak membiarkan Ibu Indira maju. dengan Iya, kompensasi iya, iya, iya. saya kasih ke Golkar. Iya, Tapi kau harus mendukung kader Golkar di Makassar. Nah, ini kan yang menarik. Bisa jadi itu, Bisa Bang. seperti itu. Nah, Iya, kenapa? iya, Karena kan iya, di iya, politik iya. itu kan sangat syarat dengan kepentingan masing-masing tuh Iya, antara iya, iya. figur dengan partai Iya, kan iya, seperti iya, itu. iya, Nah, iya. nah untuk kalau seperti itu. Nah, seperti misalnya Pak Rudal tadi kan selain Cicu, Iya. dia juga secara geopolitik dengan Rahman Pina juga nyambung. Iya, iya. Seperti itu. Dengan Rahman Bando juga nyambung. Iya, iya, iya. Nah, Rahman Bando ini kan sudah pernah maju, sudah ada Ya. pengalaman. Dia juga birokrasi yang berpengalaman. Betul. Artinya, menurut saya dia juga akan masuk hitungan sebagai figur 02 yang potensial. Nah, seperti itu. Iya. Kalau dilihat dari yang lain, ketua PKS juga ya, Ya, Pak Amri. Pak Amri. Ya. Seperti itu. Cuma kalau saya lihat ini figur-figur yang mendominasi ini banyak dari selatan ini. Iya, betul. Seperti Irwan Adnan juga. Itu saya baru mau sebut nih. Ya. Ada tokoh-tokoh yang baru saja. Ya. Pasang baliho nih ceritanya. Irwan Adnan. Ahmad Susanto. Susanto. Dari selatan semua ini. Iya, betul. Menarik. Rusdi Abdullah juga dari selatan. Kemudian siapa lagi?
Ini Pak Amri juga kan? Pak Amri, iya iya. Pak Amri orang Takalar ya? Iya, betul. Orang Takalar Betul. kan? Luwu kayaknya. Oh, Luwu ya? Luwu. Oh, kalau dia Luwu berarti dia perwakilan Wijatu Luwu ya? Iya. Seperti itu. Nah, berarti memang PKS ini sangat berpeluang bisa mempersiapkan dua figur. Pertama Pak Amri itu sendiri dan kedua Ahmad Susanto. Karena Ahmad Susanto kan saya dengar dia juga mencoba peruntukannya melalui partai PKS. Karena kan istrinya kader di situ kan, terpilih. Nah, terpilih. seperti Mama Rita kemarin Mama ya. Rita ya. Jadi memang pilihan-pilihan wakil itu juga ada di PKS antara dua figur. Nah, pertanyaannya apakah sebagai ketua DPW Partai PKS Sulawesi Selatan mau nggak dia menjadi wakil ini Pak Amri? Saya yakin tidak mau. Kanda rising star di Sulawesi Selatan tuh PKB. Di mana posisinya di Walcott? Kan kalau nggak salah dia mengusung ketua DPW. Ini juga menarik. Hampir saya lupa Pak Ketua ini. Nah, Pak Ketua. Kalau saya lihat arahnya dia, kecenderungan dia itu saya lihat lebih cenderung ke Gerindra. Sementara ya, saya memperhatikan arah dan gerakannya dia PKB ini kelihatannya memberikan dua sinyal kuat kepada dua figur. Pertama Api, ya ada koalisi pisang hijau kalau seperti itu ya. Itu kan pendekatan antar ketua PKB Makassar, BU Bang Uci. Ini kan pendekatan teman ke teman ini. Ya sama-sama di Unhas dulu kan. Kemudian Seto juga masuk dalam hitungannya PKB ini. Nah, tapi kalau saya lihat kalau Pak Arsad sendiri kecenderungan saya lihat ke Seto lebih tinggi. Nah, kalau misalnya Seto mau menggandeng Pak Arsad, potensi dia untuk mendapatkan PKB paling besar. Saya lihat seperti itu. Nah, Kanda, saya mau tanya ini kan. Ya. Milenial dan Gen Z itu dari pilkada ke pilkada tuh selalu punya tempat tersendiri kan. Nah, sebenarnya dalam penelitian tak misalnya mereka menentukan kah? Kalau kita mau mengukur hasil pilpres, ya ini kan yang baru-baru ya dengan skala nasional ya. Kenapa Prabowo bisa menang telak? Itu karena pengaruh Gen Z. Oh begitu. Karena dia melihat ada sosok seorang Gibran Rakabumi yang mewakili mereka. Jadi penting juga ketika memilih pasangan yang mewakili itu. Yang mewakili generasi muda kan seperti itu. Seperti itu, makanya memang pasangan senior dan muda itu sangat dipentingkan di kontestasi 2024 ini. Makanya saya juga memang ingin memberikan masukan bahwa perhatikan baik-baik sebisa mungkin keterwakilan Gen Z ini sudah harus diambil di 2024. Di pilkada sebelumnya sepertinya keterwakilan gender juga oke tuh. Ibu Fatma jadi wakil tuh. Pentingkah juga di 2024 itu? Nah, ini juga menarik. Sulawesi Selatan ini yang tadinya kita anggap sebagai daerah yang sangat kental nuansa keislamannya. Patriarki lah ceritanya. Seperti itu. Tetapi ternyata mereka sangat terbuka. Karena memang dasarnya orang Sulawesi Selatan itu cerdas. Nah, walaupun misalnya dia dibungkus oleh apalagi istilahnya pengetahuan agama atau doktrin agama, tetapi kecerdasan alaminya itu tetap membuka ruang-ruang rasionalitasnya untuk terbuka menerima semua figur. Nah, terbukti kan di beberapa survei kami ini figur perempuan itu mendapatkan tempat. Kami sudah melakukan survei di Pare-Pare, Ibu Erna ini sementara unggul. Ibu Erna Taufan, istrinya Pak Taufan Pawa. Dia unggul di Pare-Pare sementara. Nah, kemudian Ibu Ina juga unggul sementara di Baru. Ina Kartina, Andi Kartini Otong sementara unggul juga di Sinjai. Putri Daka Palopo. Putri Daka di Palopo bersaing. Saya tidak mengatakan unggul, bersaing kan. Artinya Ibu Indira jangan dibilang kan istrinya Pak Ramdan Pamanta kan. Nah, itu artinya potensi figur-figur perempuan ini di Sulawesi Selatan ini itu sangat mendapatkan tempat. Seperti itu. Artinya memang dibalik apalagi istilahnya kerasnya dotrinan terhadap anti kepemimpinan perempuan itu tidak mempan karena rasionalitas masyarakat Sulawesi Selatan itu lebih dikedepankan dalam melihat figur-figur. Pertanyaan kok fenomena ini memang baru sekarang ya? Sebenarnya mulai dari 2018 sudah mulai terlihat itu. Kan kita
sorry 2020 kemarin. Iya. Ya, itu sudah mulai terlihat. Oke. Awalnya itu kan 2018 kemarin saya ingat sekali Ibu Fatma kan kalah di Sidrap. Di Sidrap betul. Tapi Bu Indah kan menang di sana iya, kan iya, dulu kita membangun persepsi begini berdasarkan hasil survei. Di Luwu itu kenapa perempuan bisa diterima karena di sana itu kan apalagi istilahnya ya, penduduknya itu kan yang kategori masyarakat lokal asli itu tidak sampai 50%. Oh, heterogen sekali di sana. Sekali. Hasil kajian kami yang asli orang Luwu itu cuma 38%. Selebihnya itu pendatang. Iya. Ada Bugis, ada Makassar, ada Jawa, Sunda, Bali. Iya kan, bahkan orang Sumatera juga banyak di sana. Transmigran kan, seperti itu. Nah, ruang-ruang itu kan sangat menguntungkan figur perempuan di sana. Seperti itu, dan itu masuk ke Palopo. Ruang-ruang itu juga terbuka di Palopo hari ini kan. Seperti itu. Nah, tetapi kekalahan Ibu Fatmawati di di Sidrap kemarin 2018 kemarin itu ternyata tidak membuat penerimaan terhadap figur perempuan di daerah-daerah di luar Sidrap itu menurun. Artinya walaupun Ibu Fatma kalah, tetapi dia berhasil memberikan pandangan pembanding kepada publik bahwa kalian perlu memperhatikan kehadiran figur perempuan. Dan dia buktikan di Makassar dia terpilih. Seperti itu. Banyaknya figur perempuan yang masuk dalam pikiran masyarakat ini ceritanya. Itu membuktikan rasionalitas masyarakat ya? Iya, artinya masyarakat Sulawesi Selatan itu masuk kategori masyarakat yang rasional. Pertanyaan saya berikutnya ini Kanda. Apakah adakah hasil penelitian Pak? Hasil kajian Pak misalnya? Sosok yang seperti apa sebenarnya masyarakat Makassar mau ini? Yang bagaimanakah? Yang pintar kah? Yang apa? Yang religius kah? Siapa tahu? Yang muda kah? Iya, kan kalau kita menjadikan indikator misalnya Pilgub ya. Kalau Pilgub itu Pak Sarul itu kan dulu muncul dengan sosok birokrat yang sangat merakyat. Kalau indikator Pilgub dulu ya, indikator Pilgub. Saya ingat kan atau waktu berpasang waktu dia baku lawan sama Pak Sam itu tagline-nya tuh panjang sekali dengan Sulawesi Selatan apa. Terus dia datang dengan Don't Look Back. Karena memang beliau pada saat itu muncul dengan apalagi jenjang karir yang sangat bagus. Mulai dari lurah, atau kepala desa atau lurah kan pada saat itu kan. Sekretaris lurah. Sampai menjadi bupati dan menjadi wakil gubernur dan akhirnya menjadi gubernur. Nah, kemudian digantikan sosok seorang Nurdin Abdullah. Nah, kalau kita melihat kedua-duanya ini, mereka ini memang memiliki kapasitas untuk menjadi gubernur, jangankan menjadi gubernur. Sebenarnya masuk ke ranah kontestasi Pilpres Wapres saja mereka sangat layak dari segi kefiguran. Nah, ini sebenarnya yang menjadi beban bagi kontestasi di Pilgub, karena standar kepemimpinan yang harus mereka ikuti kedua tokoh ini. Oh, tinggi sekali Pak Sarul, Prof Nurdin kan? Seperti itu. Nah, makanya Pak Andi Sudirman sendiri, kalau seandainya misalnya dia tidak memiliki kekuatan finansial yang kuat, tidak memiliki gerbong kekuatan politik yang kuat, kelihatannya dia akan setengah mati menghadapi Pilgub. Karena dia akan dibanding-bandingkan kefigurannya dengan pendahulunya. Seperti itu. Begini Pak. Kita bicara gubernur nih. Sekarang sosok-sosok yang lagi hype, lagi naik ini Andi Sudirman Sulaiman, jelas petahana kan? Betul. Pak Iyas. Terus ada Pak RMS. Ada banyak lagi. Ada Panglimata yang barusan sudah datang ke sini. Ada banyak lah. Ibu Indah itu bagus juga tuh. Pak Atna dan segala macam. Banyaknya figur ini. Berapa calon sih kira-kira yang masuk? Cuma 50 loh ini. 50 kursi loh ini. Yang bisa masuk cuma Nasdem satu. Berapa orang sih? Berapa pasang sih kira-kira? Waktu saya rilis hasil survei kemarin 1 bulan yang lalu kurang lebih. Itu kan saya stressing di situ bahwa Pilgub di Sulawesi Selatan itu maksimal 3 pasangan. Maksimal. Agak berat melebihi dari 3 pasangan. Nah, kalau hari ini
kondisi Pilgub hari ini kan kita tahu Andi Sudirman dengan Fatmawati Rusdini sangat besar potensinya dia berpasangan. Nah, dia kan cukup tidak perlu iya, ya. perlu. Tetapi saya yakin Andi Sudirman ini sangat tergantung beliau. Kalau mau mengambil banyak partai dia punya kemampuan. Iya. Dia punya koneksi ke pimpinan-pimpinan pusat. Iya. Bukan dianya, kakaknya kan. Iya, Pak Amrannya. Pak Amrannya kan seperti itu. Kita tahu PAN itu kan sangat dekat dengan Pak Amran. Betul. Berarti kalau Pak Andi Sudirman mau PAN tidak susah. Gerindra juga kan. Gerindra jangan dibilang karena kemarin sama-sama berjuang untuk Prabowo kan. Iya. Nah, yang menarik Andi Iwan Darmawan Aras, Pak Ketua ini. Pak Ketua. Apakah dia punya keberanian atau punya niat untuk maju menghadapi Andi Sudirman? Iya. Ini kan pertanyaan publik. Iya, betul. Sebenarnya ekspektasi publik terhadap beliau itu sangat tinggi. Ada itu Aras. Iya, kenapa? Karena kan dia kan ketua DPD 1 iya. dan juga kader-kader murni dari Prabowo. Betul. Artinya sebenarnya kalau dia mau maju, dia untuk mendapatkan dukungan Gerindra dan dukungan dari Prabowo itu kan sangat kuat. Betul. Karena dia kader murni. Rahim Gerindra ya, lah dia seperti muncul. itu. Iya. Tapi sampai hari ini kan publik bertanya-tanya, kenapa beliau tidak bersikap? Iya. Tidak pasang baliho Tidak lah. pasang, ya, kan itu kan salah satu indikator iya, seperti itu. Nah, artinya hari ini saya secara pribadi mengatakan besar kemungkinan dia tidak maju. Pak Andi Iwan. Iya. Okay. Bahasa atau dibalik kecil kemungkinan dia mau maju. Iya. Kan seperti itu. Nah kalau dia tidak maju, maka suka atau tidak suka, yang paling berpeluang bisa mengambil Gerindra Andi Sudirman. Iya, betul. Nah, kita bisa bayangkan ketika Andi Sudirman di backup kekuatan politik besar, iya. sudah ada lagi Nasdem bersama dia, Iya. kemudian ada Gerindra lagi di belakangnya. Nah, hampir setengah itu. seperti itu. Nah, hampir setengah itu. seperti itu. Dan artinya kita bisa berpikiran liar bahwa dukungan istana akan cenderung Iya. ke dia. Iya. Ini pikiran liarnya kan? Seperti itu. Nah, Iya. makanya saya salut kepada figur seperti Pak Ramdan Pomanto yang sampai hari ini masih memperlihatkan keberaniannya untuk melawan. Betul. Dan juga Pak Ilham Arief Sirajudin, Kak Iyas. Iya. Artinya memang kedua tokoh ini saya anggap memiliki karakter Bugis Makassar. Iya. Karena dia tahu betul bahwa dia akan menghadapi raksasa politik ini. Iya. Tetapi saya lihat tidak kendor mereka berdua ini. Iya. Dan saya juga berharap sebenarnya berdua ini bisa maju sehingga Pilgub itu menjadi menarik. Atau minimal salah satu dari mereka yang maju. Dan memang kalau saya lihat Pak Ramdan Pomanto ada peluang dia yang paling besar potensi mendapatkan Golkar. Begitu ya. Ada potensi besar karena saya melihat sampai hari ini indikasi Pak Sudirman tidak ingin mengambil terlalu banyak partai politik. Kenapa? Kelihatannya memang dia membuka ruang kepada orang untuk melawan dia. Oh, dia tidak mau kotak kosong nih lawannya. Kurang lebih seperti itu, dia tidak mau kotak kosong. Karena kalau dia mau sebenarnya dia punya kemampuan. Nah, begitu ya. Dia punya kemampuan. Mungkin yang paling berat yang tidak bisa diambil itu hanya PDIP. Iya, partai ideologi. Seperti itu. Dan memang PDIP itu sudah hampir pasti 100% ke Ramdan Pomanto. Berarti Ramdan Pomanto punya modal 6 kursi. Iya. Dan plus Golkar lah misalnya. Kalau dia dapat Golkar kan cukup. Dan kelihatannya kalau Pak Ramdan Pomanto ingin maju, saya melihat sinyal-sinyal ini ya dari gerbong Sudirman, Andi Sudirman ya. Iya. Dia tidak menghalangi. Artinya dia memberikan ruang. Oke. Nah, sekarang boleh saya bilang dia nganggap enteng dah? Kanda. Ada juga yang mempersepsikan begitu. Iya. Kalau karena ketika dia memberikan ruang, berarti dia kan bisa lawan nih ceritanya. Biarkan aja dia maju. Iya. Ini ada juga yang berpandangan seperti itu. Iya. Tetapi memang suka atau tidak suka, Sudirman juga menurut kajian saya akan berpikir ketika dia melawan kotak kosong. Oke. Karena itu kan dia sama dengan membuka ruang tokoh-tokoh yang tidak ke dia akan bersatu. Bisa jadi kejadian Pilwali. Seperti itu. Seperti itu dan itu memang sangat rawan. Dalam pandangan tak. Iya. Memang rawan ya lawan kotak kosong itu rawan. Lebih rawan daripada lawan. Artinya sebenarnya posisinya sama. Tetapi kalau kita dikalahkan oleh lawan itu masih lebih terhormat. Daripada kita dikalahkan kotak kosong.
Nah ini kan yang menghantui Pak Api sebenarnya. Iya. Bayangkan kalau ketika kita berbicara tentang Pak Api, dari 10 orang yang kita temani berbicara masih ada 3 sampai 4 yang mengatakan kota kosong aja susah dia kalah kan. Seperti itu. Betul. Nah kalau teman-temanku kan dia bilang tidak ada lawannya kalah. 4-3 lawannya kalah lagi. Itu saya bilang. Nah di situ. Bayangkan kasihan masih menghantui. Pak Api mungkin masih dihantui oleh kekalahan ini. Masih ada trauma. Okay. Dan publik juga yang dulu berada di barisan beliau juga dihantui oleh kejadian itu. Hasil itu kan bahwa jangan sampai kalah lagi seperti itu. Akhirnya kan orang berpikir untuk berada di barisannya. Seperti itu. Nah, tetapi tentu Pak Api sudah mengambil pelajaran dari kekalahan itu. Dia politisi senior lah, punya keluarga yang bagus. Dan saya melihat bahwa Pak Api sebenarnya ada potensi di 2024 ini kalau dia bisa memanfaatkan potensi itu. Karena suka atau tidak suka, hari ini dia sudah banyak menanam investasi sosial politiknya sudah cukup lah menurut saya. Gubernur tadi kita udah bicara 2 nih kan dah. Kita berasumsi bahwa Pak Andi Sudirman Sulaiman berpasangan dengan Ibu Fatma. Kecenderungannya begitu. Pak Dhani Pomanto akan berpasangan dengan Ibu Indah atau Adnan. Iya, saya melihatnya arahnya ke situ. Pak Iyas nih kan dah, yang paling rajin keliling daerah sekarang ini. Nah Pak Iyas memang tidak bisa dikesampingkan, beliau kan figur berpengalaman. Iya betul. Artinya dia pernah berhadapan dengan sosok seorang Syahrul Yassin Limpo. Betul. Dan dia tahu betul bagaimana mendekati partai politik. Suaranya juga tipis-tipis kan waktu itu. Apalagi kalau saya lihat pergerakan Pak Andi Sudirman itu membuka ruang bukan hanya kepada Ramdan Pomanto, tetapi kepada Pak Iyas juga. Artinya beliau kayaknya welcome ketika ada 3 pasang. Mungkin dia berpikir ya kosnya bisa ditekan kalau 3 pasang kan. Dia tidak perlu terlalu menyiapkan kos terlalu besar kalau 3 pasang kan. Nah seperti itu. Atau mungkin dia berpikir sebagai petahana potensi dia menang itu lebih besar kalau 3 pasang. Nah pemikiran-pemikiran itu ada di lingkaran kelompok Pak Andi Sudirman. Seperti itu. Kanda 3 sosok nih kita ngomong nih. Andi Sudirman Sulaiman, ada Pak Iyas, terakhir tuh ada Pak Dhani Pomanto. Terus terang saja kalau mau melihat pengalaman ceritanya, saya melihat hanya 2 ini. Saya ini pribadi ini. Ada Pak Dhani Pomanto bukan mantan sih masih wali kota 2 periode. Pak Iyas jangan ada usah nanya ini. Betul. Pak Andi Sudirman Sulaiman nih. Ceritanya. Terus terang saja di banyak warung kopi lah ceritanya ya. Banyak warung kopi. Kan Pak Andi Sudirman Sulaiman tuh gubernur kecelakaan kan dah. Karena ada masalah di Pak Prof Nurdin Abdullah. Betul. Dia naik lah dan itu hanya 2 tahun setengah. Setahu dalam penelitiannya IP ini ceritanya. Tingkat kepuasan terhadap Pak Andi Sudirman Sulaiman ini berapa sih? Menarik juga ini. Kalau berdasarkan hasil survei terbaru kita, bayangkan beliau menjadi wakil 2 tahun setengah dan menjadi gubernur 2 tahun setengah, tetapi popularitas beliau itu baru 61%. Rendah sekali untuk seorang petahana. Artinya sosok seorang Andi Sudirman itu ternyata baru 61% masyarakat Sulawesi Selatan yang tahu. Padahal pemimpinnya ini selama 2 tahun setengah. 2 tahun setengah sebagai sebenarnya 5 tahun. 5 tahun kan 2 tahun setengah sebagai wakil. Betul. 2 tahun setengah sebagai gubernur. Betul. Kenapa bisa seperti itu? Karena kan memang dia figur instan kan. Seperti yang kita sampaikan tadi kan. Tiba-tiba muncul karena Pak Nurdin Abdullah pada saat itu membutuhkan bantuan dari Pak Amran. Dan gerbong di belakangnya kan seperti itu. Nah, dengan kompensasi harus mengambil kader kayak 02 dari gerbong Pak Amran. Nah, tetapi suka atau tidak suka, dalam kurun waktu 4 bulan terakhir ini yang paling kencang melakukan kerja-kerja politik itu Pak Andi Sudirman. Oh justru dia. Pak Iyas itu memang kencang tapi hanya sebatas bersilaturahmi, tetapi belum ada pergerakan tim yang real. Begitu juga Pak Ramdan Pomanto, belum ada pergerakan tim yang real, masih sebatas atribut. Pak Iyas memang keliling ketemu tokoh-tokoh lama teman-temannya di 2013 lalu seperti itu. Tetapi belum ada pergerakan tim. Mungkin beliau berpikir harus pastikan partai dulu kan. Nah, dan dia tidak berpartai kan dia? Iya. Apa perbedaannya Ramdan Pomanto dengan Pak Iyas dengan Pak Andi Sudirman? Andi Sudirman tidak perlu pikirkan partai. justru dia yang tidak perlu pikirkan partai kan? Kenapa? Karena pasti orang sepakat dengan saya, tidak mungkin dia ini tidak dapat partai.
Kenapa? Bukan dianya, Iya. tapi kakandanya. Kakaknya kan seperti itu. Sosok besar Seperti itu. Nah, kakaknya punya kemampuan untuk menghadirkan partai politik untuk dia. Sehingga dia tidak ada beban bergerak kemana-mana dengan AAS Foundation-nya. Kan dia kan punya yayasan AAS Foundation, yayasan sosialnya kan, kemanusiaannya. Nah ini mulai di bulan puasa kemarin itu dia bergerak kemana-mana. Nah itu yang mengangkat elektoralnya. Kami melakukan survei itu di bulan Januari. Elektabilitas Pandi Sudirman itu baru tuh 18%. Tunggu dulu sebentar, saya perjelas ini kan Nana. Dia mantan gubernur petahana nih ceritanya. 18% kan? 18% di bulan Januari. Di bulan Januari, oke. Sebelum bulan puasa kan? Sebelum pileg nih. Iya masih situasi pileg. Oke. Nah seperti itu. Nah, tetapi dia maksimalkan bergerak selama 3 bulan. Sekarang dia naik di 30 sampai 40. Nah, artinya hari ini figur yang bekerja secara jelas baru dia. Dan indikatornya kan surveinya. Dari 18% naik menjadi 30, bahkan kalau diperkecil pertanyaan-pertanyaan sampai 2-3 figur sampai 4 figur, dia sudah sampai 40. Atau sekarang dia ada di angka 37 sampai 40% modal artinya elektoralnya. Bisakah saya menyimpulkan kalau hari ini kita pilkada nih, beliau menang udah? Dia menang. Siapapun pasangannya. Betul. Tetapi saya ingin garis bawahi ini untuk pencerdasan publik ya. Seorang petahana dengan survei 40% itu masih rendah sebenarnya. Oh begitu ya. Dan itu sebenarnya masih rawan. Itulah sebenarnya yang ditangkap oleh seorang Ramdan Pomanto. Kenapa Pak Ramdan Pomanto, Pak Dhani ini pede, bahkan berharap bisa head to head dengan, karena kan memang berdasarkan rumus ilmiah itu rumus riset, petahana itu harus di atas 50%. Tetapi ketika pergerakannya Pak Andi Sudirman kencang seperti kemarin dan tidak berhenti bahkan semakin kencang, maka saya yakin 1-2 bulan ke depan dia bisa tembus 50. Karena apa? Karena lawan-lawannya masih fokus mencari partai. Kalau dia tidak pikirkan itu seperti itu. Satu tahap udah lewat dia. Sudah satu tahapan dia sudah lewati seperti itu. Ada pikiran masyarakat ini kan, ada pikiran masyarakat. Kekuatan utamanya Andi Sudirman Sulaiman kan pada isi tas kan. Iya kan begitu toh? Itu harus diakui. Itu harus diakui dan itu persepsi publik. Iya benar. Benar. Ini pertanyaan saya. Ketika jadi seperti yang saya jelaskan di luar tadi, tamu-tamu saya nih, para politisi nih, saya selalu tanya ini kan dah. Itu pemilu kemarin nih katanya pemilu paling brutal. Ada yang mengaku, ada yang tidak mengaku, gitu kan toh? Apakah tunggu dulu, saya tanya ke Pak. Apakah kita setuju bahwa pemilu kemarin paling brutal? Saya sepakat. Berarti pertanyaannya kemudian adalah kebrutalan ini apakah itu akan menjadi refleksi pilkada nanti? Menarik ini kita bahas ini. Saya kasih pandangan dulu ya ke publik, ke masyarakat. Di 2014, 2019 itu masih terkontrol. Saya ingat sekali. Dia tidak brutal karena terkontrol. Masih terkontrol kan? Iya. Saya ingat sekali. Kita dulu meloloskan klien-klien kita itu seperti Pak Haji Amir Ruskara, Pak Haji Aras di P3 kan, dengan Imam Posan itu masih bisa kita meyakinkan publik dengan bermodalkan souvenir sarung, yang 30.000 murah kan, barang. Ya kan, dia masih mau memilih klien calon kita dengan hanya memberikan souvenir sarung. Kalau sekarang tidak dinilai. Ada hitungannya itu sarung tidak dinilai di 2024 ini. Saya rasakan sekali bahwa perbedaan pragmatisme masyarakat sangat tinggi. Tetapi itu harus kita maklumi karena kan kita ini baru-baru, bukan hanya kita, tapi hampir seluruh dunia kan itu dilanda COVID-19 yang memporak-porandakan perekonomian bangsa. Betul. Dan saya sendiri selaku pengusaha itu merasakan dampaknya. Sama. Saya pikir semua pengusaha begitu ya. Iya. Artinya kalau kita saja ini atau level kita saja ini yang sudah merasakan itu, bagaimana saudara-saudara kita yang dalam tanda kutip pekerjaannya jauh dibanding kita. Tentu kan dia lebih parah merasakan itu kan. Jadi ketika misalnya dia diperhadapkan pada calon pemimpin-pemimpinnya, akhirnya dia berpikiran pragmatis. Waktunya ini wakil rakyat ini peduli dengan kami. Nah, tapi Dayung bersambut. Saya itu kaget loh kemarin. Saya itu berpikir begini awalnya. Pasti calon ini akan kesulitan ini karena besar kos politik.
dalam arti kata calon ini terbatas kos-kos politiknya. Iya. Karena kan kita berpikir COVID ini kan semua kena. Iya. Artinya, Termasuk politisi. Termasuk politisi kan. Harusnya kan kita berpikir begitu. Iya. Tetapi di luar dugaan saya ternyata calon-calon yang maju mempersiapkan kos politik yang besar. Betul. Artinya memang mereka juga sadar bahwa akan terjadi perubahan cara pandang politik masyarakat di 2024 ini. Dalam arti kata mereka sadar tingkat pragmatisme itu akan tinggi iya. Sehingga dia mempersiapkan kos politik lebih besar. Iya. Iya. Yang satu butuh, yang Iya, satu mau kasih betul. keluar. Oke. Saya tidak perlu sebut namanya. Ada yang tadinya hanya 10 miliar bisa duduk, harus menghabiskan 30. Ada yang tadinya itu 12 miliar sudah bisa duduk, harus menghabiskan 30. Artinya suka atau tidak suka, karena kan begini, seorang politisi murni atau petarung istilahnya ya, ketika dia masuk ke arena dia tidak mau kalah kan, dan dia tidak mau tidak duduk. Selama dia yakin bahwa berapapun uang dia keluarkan yang penting dia duduk, dia akan lakukan. Seperti itu. Dan itulah yang diuntungkan figur-figur yang sudah siap memang menghadapi situasi itu. Nah, yang kasihan ini terhadap figur-figur yang tidak siap menghadapi situasi itu kan. Nah, kita misalnya kemarin di 2019 dengan bermodalkan 8 miliar kita sudah bisa misalnya mendudukkan DPR RI, ya kan? Sekarang tidak bisa lagi. Karena standarnya harus 2 kali lipat sampai 3 kali lipat dari angka itu baru bisa duduk. Cuman pertanyaannya begini kan, apakah untuk di pilkada ini memang itu yang paling utama? Nah, jadi begini, memang ada pertanyaan publik bahwa ada kemungkinan pragmatisme di pilkada juga ini akan tinggi. Saya sepakat akan ada perbedaan dari 2020 kemarin 2021 kan? Iya. Akan ada pasti perbedaan, tetapi menurut saya masih terkontrol. Apa perbedaan antara pileg dengan pilkada? Kalau pileg itu kan ada banyak calon. Misalnya DPR RI satu dapil itu kan ada 17 partai. Ya kan? Dapil satu misalnya 17 kali 8. Ya kan? Sehingga pada masyarakat memiliki nilai tawar yang sangat tinggi. Banyak nih pilihan. Banyak pilihan kan, seperti dan semuanya membawa oleh-oleh. Seperti itu. Tetapi di pilkada itu beda. Saya melihat masyarakat Sulawesi Selatan itu di pilkada juga sangat memperhatikan itu pada 2 hal. Pertama kefiguran. Kedua ide. Gagasan. Itu uang, ide itu masih bisa lawan uang ya buat Sulawesi Selatan. Kalau di pilkada masih sangat penting itu figur dengan ide-ide atau visi, visi yang memang menjadi kebutuhan masyarakat dan masyarakat yakin bahwa figur ini bisa menjalankan itu. Makanya sekarang tugasnya figur itu adalah bagaimana dia mengimplementasikan visi misinya untuk bisa meyakinkan masyarakat bahwa ketika saya menjanjikan ini saya bisa realisasikan. Sehingga masyarakat yakin. Seperti itu. Karena begini, kalau di pilkada itu masyarakat sadar betul bahwa ini kan pemimpinnya yang kebutuhannya berhadapan langsung atau apalagi istilahnya ada kaitannya langsung dengan bupati, wali kota, gubernur. Ya kan beda kalau di pileg. Pileg ini kan hanya sebatas nama wakil rakyat, tapi kan tidak ada relevansi yang besar. Seperti itu. Masih bisakah kita berharap masyarakat tuh rasional ketika memilih calonnya? Sebenarnya jalan itu masih sangat terbuka, sangat tergantung seperti apa calon-calon melakukan kerja-kerja politik. Nah, kalau di pileg kemarin, memang dasarnya dari awal calon-calon yang terpilih ini kan sudah punya gambaran bahwa akan harus menyiapkan dana besar, ya kan? Dan dia siapkan dana besar itu. Jadi memang dia sudah berangkat dari awal bahwa dia harus menggunakan uang besar. Beda kalau di pilkada. Pilkada itu ruang-ruang calon-calon yang lolos ya, jadi calon. Itu ada ruang dia untuk berinteraksi, bersosialisasi, kemudian menjadikan indikator pragmatisme kemarin itu, ya kan di pileg untuk dia tekan kan seperti itu. Masih ada ruang-ruang itu. Dan menurut saya memang kefiguran dengan ide-ide itu sangat dibutuhkan. Makanya figur ini harus memperkuat itu kefigurannya dan ide-idenya. Seperti itu. Calon yang ada sekarang kan dah, Makassar dan gubernur. Mampukah, ini pertanyaannya, mampukah masyarakat Sulsel atau Makassar itu menghasilkan pemimpin yang lebih baik? Melihat betapa brutalnya kemarin ini kan.
Itu saya terus terang agak orang Makassar bilang lanasa. Iya. Lanasa lihat itu situasi itu. Masih bisakah kita beroptimisme terhadap situasi hari ini? Kan begini, kalau kita lihat kan pilgub-pilgub sebelumnya kita mendapatkan pemimpin seperti Syahrul Yassin Limpo. Kita jangan berbicara tentang persoalan beliau hari ini ya. Iya. Karena menurut saya tidak relevan kalau kita kaitkan dengan kinerjanya kemarin kan. Kita harus objektif dalam memposisikan beliau kan. Ketika misalnya beliau muncul sebagai calon gubernur dan menjadi gubernur, dia berhasil membuktikan bahwa dia layak menjadi gubernur kan. Seorang guru besar nih seperti itu. Nah, kemudian Prof Nurdin juga seperti itu. Nah, sekarang ini memang beban bagi Andi Sudirman, beban bagi Randan Pemanto, beban bagi Pak Iyas, mampukah dia meyakinkan publik bahwa dia tidak kalah dari seorang Syahrul Yassin Limpo, dia tidak kalah dari sosok seorang Nurdin Abdullah, dan bahkan dia bisa lebih baik. Saya pikir Iyas dengan Dani Pemanto ini sebagai mantan wali kota, saya pikir bisalah mungkin dia memberikan keyakinan itu. Kemudian begitu pun sebaliknya Andi Sudirman, walaupun dia pendatang baru, tetapi saya pikir dengan modal 5 tahun ini, saya pikir dia dengan 2 tahun setengah bersama Nurdin Abdullah, artinya secara garis besarnya dia sudah bisa mengkanalisasi seperti apa keinginan masyarakat Sulawesi Selatan. Sehingga Andi Sudirman pasti sudah mempersiapkan program-program yang menjadi kebutuhan masyarakat. Seperti itu. Kanda, terakhir Kanda, kita tadi sudah dikode. Ya siap. Sudah enak sekali cerita sama kita, cuman dikode Maki. Ya. Terakhir Kanda, apa pesan tak buat para calon, terutama Makassar dan gubernur? Ya, ini harapan terbesar saya. Tadi ini kita sudah berbicara tentang pragmatisme yang sangat parah. Iya, betul. Harapan saya kepada para kandidat ini, hadirkanlah edukasi politik yang mendidik, yang bisa menjadi pendidikan politik bagi generasi muda, apalagi kan sekarang ini era generasi Gen Z ya. Mereka yang mendominasi ini pemilih sebagai pemilih kan. Kita ini harus hadir memberikan edukasi. Kita tidak bisa menolak yang namanya pragmatisme, tapi saya yakin kita masih bisa mengatasi itu. Masih bisa. Asalkan semua sepakat, baik itu media, baik itu lembaga riset, baik itu konsultan, maupun itu kandidat itu dan partai politik itu sendiri. Kalau semuanya sepakat untuk melakukan pendidikan politik, saya yakin kita masih bisa menekan tingkat pragmatisme itu. Amin. Amin. Kanda, terima kasih sudah hadir Kanda. Kanda, kalau ini kan semakin kesini akan semakin panas. Siap. Akan semakin sering ini saya undang Kanda cerita. Terima kasih Kanda. Suadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia. Sama-sama Dinda. Kawan Portal Media, terima kasih sudah pamit. Saya sudah hadir di podcastnya Portal Media. Saya pamit. Kita ketemu di episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.